Universitas Teknologi Nusantara. Beralamat di Jalan Raya Pemda Pangkalan 3, nomor 66 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, 16710. Memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Segera daftar, kuota kelas terbatas. Tonton video selengkapnya di YouTube Edunitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas sedikit tentang kesalahan berbahasa Indonesia. Mari kita mulai langsung saja. Kesalahan berbahasa Indonesia di spanduk. Belajar bahasa Indonesia dengan santai, by Zainal Mutaki. Ada pendahuluan, yaitu bahasa Indonesia memiliki banyak keunikan dan tantangan. Dalam presentasi ini kita akan membahas kesalahan konyol yang sering muncul di spanduk. Mari kita belajar sama-sama. Kemudian ada beberapa kesalahan umum, yaitu seringkali kita menemukan kesalahan umum pada spanduk yang dapat membingungkan pembaca. Misalnya penggunaan kata yang salah atau ejaan yang keliru. Mari kita lihat beberapa contoh kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Dan pemateri di sini, yaitu selaku saya sendiri, memberikan 8 contoh kesalahan dalam berbahasa Indonesia pada spanduk. Mari kita buka. Yang pertama. Kesalahan pertama, bentuk kesalahan berbahasa. Gambar di atas merupakan spanduk. Sebuah spanduk yang ada di sebuah tempat makan. Pada baliho tersebut, terdapat sebuah kesalahan sebuah kesalahan penulisan kata, yaitu pada kata waroeng. Kata waroeng merupakan ejaan lama yang sudah tidak digunakan lagi pada kaidah PUEBI. Maka kata waroeng merupakan kata yang tidak baku dan kata bakunya adalah warung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan kedua, kalau kita lihat di gambar tersebut ada dapoer ya. Kesalahan dalam penulisan kata dapoer adalah menggunakan ejaan yang tidak baku. Kata yang benar dan baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah dapur. Selain kesalahan ejaan, ada beberapa jenis kesalahan umum dalam penulisan kalimat, seperti kesalahan ejaan misalnya apotek, yang sering salah ditulis menjadi apotik. Ya. Kesalahan pilihan kata diksi, menggunakan kata yang kurang tepat dalam konteks kalimat. Kesalahan struktur kalimat, kalimat yang tidak efektif atau terlalu bertele-tele. Kemudian yang ketiga, kesalahan ketiga, kalau kita lihat pada spanduk selanjutnya ada kata mie dan pangsit. Ya. Kesalahan ketiga, penulisan nama kedai pada spanduk. Penulisan nama mie pada spanduk termasuk pada kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Hal tersebut diakibatkan karena penulisan kata yang tidak tepat. Kata mie ayam adalah bentuk kata tidak baku dari kata mie ayam, sehingga bunyi yang dihasilkan akan tetap sama, namun penulisannya kurang tepat. Hal ini menjadikan kata tersebut tidak sesuai dengan pedoman pembahasaan penulisan kata. Yang sesuai adalah mie ayam, bukan mie ayam ya. Yang betul adalah mie ayam, bukan mie ayam. Kemudian yang keempat, kesalahan keempat pada kalimat telur gulung ya, yang ada pada tulisan spanduk di si mamang-mamangnya itu tuh yang jualan ya. Kesalahan keempat, bahasa yang digunakan pada gerobak dorong dalam kalimat yang menggunakan kata telur. Terdapat jenis kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan ejaan, kata yang benar adalah telur, bukan telur. Penggunaan kata telur adalah kesalahan ejaan. Kemudian di sini ada yang kelima, ada walaupun bukan spanduk ya, tapi tetap di sini kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang pemateri ambil, itu pada kalimat karcis
parkour. Yang betul adalah karcis parkir motor ya. Kesalahan kelima, kalimat bayar parkour mengandung beberapa jenis kesalahan, antara lain kesalahan tata bahasa. Kata parkour seharusnya ditulis parkir. Menggunakan istilah yang salah dapat menyebabkan kebingungan. Kemudian kedua, ketidakjelasan. Kalimat tersebut tidak menjelaskan siapa yang harus membayar atau untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Lebih baik ditambahkan konteks, misalnya silakan bayar parkir di loket gitu ya. Kemudian ketiga, kesalahan ejaan, seperti yang disebutkan parkour adalah kesalahan ejaan dari parkir. Ya. Kemudian kesalahan yang ke-6 ya. Kesalahan yang ke-6, pada spanduk dilarang masuk ke kawasan ini. Nah, kesalahan ke-6, penulisan kata yang salah terdapat dalam kesalahan berbahasa pada bidang morfologi. Hal tersebut diakibatkan karena proses morfologi prefiksasi yang tidak tepat. Proses ini dipengaruhi oleh adanya imbuhan di awal kata penggunaannya, yakni pada kata dilarang. Seharusnya jika diikuti kata perintah, maka penulisannya harus disatukan. Namun, jika diikuti kata keterangan tempat, maka bentuk penulisannya dipisahkan. Biasanya, prefiks untuk kalimat pasif tindakan, maka penulisan yang tepat dilarang, bukan dilarang. Ya. Kemudian yang ke-7, ya, pada spanduk dijual cepat. Ya. Kesalahan ke-7, penggunaan kata yang tidak sesuai dengan norma berbahasa. Terletak pada kesalahan morfologi juga. Tadi dilarang, sekarang dijual. Ya. Penggunaan kata depan di jika mengalami proses formologis kemudian diikuti oleh kata selain dari keterangan tempat atau lokasi, maka penulisannya disatukan, bukan dipisah. Oke, ingat ya. Tidak seperti kata yang tertera pada spanduk itu, ruko, yakni dijual cepat. Jika menggunakan tata bentuk kata yang demikian dapat mengakibatkan kalimat tidak efektif. Kalimat yang benar adalah dijual, bukan dijual cepat, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu kesalahan pada spanduk besar, yaitu Bank BJB. Kesalahan berbahasa yang termasuk ke dalam kesalahan sintaksis dapat ditinjau dari penggunaan bahasa yang digunakan mengandung unsur pleonasme pada bahasa yang digunakan. Kata bank dan BJB, Bank Jabar Banten, memiliki makna yang sama jika digabungkan dalam satu kalimat. Hal ini dapat mengakibatkan kalimat menjadi tidak efektif. Penggunaan kalimat yang benar adalah BJB, yang artinya Bank Jabar Banten, bukan Bank BJB, tapi BJB. Ya. Karena banknya itu sudah termasuk dalam kalimat BJB-nya itu, jadi tidak perlu lagi disebutkan di awal. Ya. Itu kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang ke-8, guys. Oke, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan kesalahan berbahasa pada penulisan yang terdapat pada spanduk-spanduk atau kata yang ada pada kertas tadi ya. Kesalahan dalam penulisan tersebut diakibatkan karena pemilihan kata yang tidak tepat dan penggunaan kata tidak baku atau tidak sesuai dengan KBBI. Cukup sekian, terima kasih.